welcome back to my channel Dukot.mv. Oke, di video kali ini kita akan mengulas seputar dunia teknologi mengenai penggunaan taksi canggih di China. Oke, disimak saja videonya sampai habis. Akan aku bahas mulai dari yang pertama. Mobil taksi tanpa sopir bergentayangan di jalanan China. China menyetujui taksi otonom pertamanya untuk penggunaan komersial sejak Kamis, tanggal 25 bulan 11 tahun 2011. Kini lusinan robot taksi sudah bisa mengarungi jalanan ibu kota negara tersebut. Peluncuran ini merupakan langkah maju yang signifikan untuk ambisi kendaraan tanpa pengemudi dari perusahaan teknologi raksasa China, Baidu, dan perusahaan rintisan startup Pony AI. Dilansir dari AFP, taksi yang bisa mengemudi sendiri itu hanya dapat membawa 2 penumpang sekaligus dan terbatas di wilayah seluruh kota Yizhuang. Meski begitu, tetap akan ada seorang karyawan perusahaan taksi yang duduk di depan jika diperlukan intervensi mendadak. Namun diperkirakan akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum taksi beroperasi sepenuhnya tanpa campur tangan manusia. Ini dilakukan karena adanya peraturan dan persyaratan keselamatan. Taksi ini sendiri seperti mobil biasa, tetapi selain dapat mengemudi sendiri, ini juga berkomunikasi dengan pelanggan secara digital untuk mendapatkan petunjuk arah dan menerima pembayaran. Pengembang berharap konsumen China yang telah menggunakan e-commerce, pembayaran online, dan solusi digital lainnya akan cepat terbiasa dengan sensasi bepergian dengan mobil tanpa pengemudi. Salah satu pendiri Pony.ai, Peng Jun, mengatakan kunci untuk memajukan industri ini adalah pijakan teknologi dan penerimaan publik. Ini sudah ada lebih dari 500.000 perjalanan telah dilakukan dengan robot taksi Pony AI selama tahap pengujian sebelumnya. Menurut startup yang didukung Toyota tersebut, penumpang yang menggunakan mobil Baidu Apollo Go harus mengunduh aplikasi bernama Luobo Kuaipao dan dapat memanggil taksi di salah satu dari 600 titik penjemputan dan pengantaran. 67 taksi Baidu berada di jalanan di Beijing dengan biaya lebih dari 2 yuan atau 0,30 US dollar untuk perjalanan 5,9 km. Startup AutoX yang didukung Alibaba dan raksasa ride-hailing Didi Chuxing juga telah menjalankan proyek percontohan robot taksi di beberapa kota di China. Sejak diluncurkannya, taksi ini mulai menerima penumpang untuk menikmati layanannya lewat aplikasi masing-masing perusahaan. Untuk saat ini, setiap perusahaan akan dibatasi pada area yang ditentukan seluas 37 km persegi. Mereka juga harus menempatkan operator di kursi penumpang bagian depan untuk mengambil alih jika terjadi keadaan darurat. Dilansir dari CNN, layanan di kedua perusahaan tersebut untuk saat ini masih ditawarkan secara gratis kepada penumpang. Peluncuran taksi robot ini menandai langkah maju yang besar untuk teknologi self-driving di pasar terbesar di dunia. Lebih lanjut, Baidu terkenal dengan mesin pencariannya, tetapi juga memiliki armada kendaraan otonom terbesar di China. Mereka disebut akan memulai programnya dengan 10 kendaraan dan akan menambahkan 30 lagi kemudian. Selain di China, taksi robot juga telah beroperasi di Amerika Serikat. Di sana, layanan taksi robot disediakan oleh Waymo, perusahaan yang dimiliki oleh Alphabet, induk perusahaan Google. Dilansir dari Nikkei Asia, Waymo memulai layanannya di Phoenix,
pada Oktober 2020. Kini perusahaan tersebut telah menyediakan puluhan ribu kendaraan otonom penuh di berbagai kota. Layanan taksi robot komersial pertama di dunia ini dapat dinikmati dari aplikasi Waymo One. Istilah robot taksi telah ada selama bertahun-tahun dan berbagai perusahaan di seluruh dunia tengah menguji layanan ride-hailing otonom untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpangnya. Nah, itulah tadi guys informasi seputar taksi yang berkembang di China ini tanpa driver ya, atau tanpa sopir. Dan semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi hiburan sekaligus menambah wawasan kita semua. Dan mohon maaf untuk channel ini sebelumnya memang aku biasa gunakan untuk share tentang tutorial, namun karena keterbatasan waktu juga karena banyak sekali kendala untuk membuat tutorial, jadi agar channel ini bisa terus berkembang aku pakai buat share sesuatu tentang teknologi ya, dan semoga ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menjadi hiburan. Jangan lupa berikan dukungan kalian untuk channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. 要先输了5号才可以上。真的没有人。没个人玩紧张啊。那个有提示需要系好安全带，它才会开始。自动驾驶启动完成，祝你旅途愉快。它居然起步还挺稳的。那个嘛，司机开我还是要抓紧点，有点紧张。它可以调节那个温度，到时候你觉得热的话，可以给它调风速调高一点，温度调低一点。还有那些视频可以看，还可以选择一些视频来观看。包括它的刹车其实都是比较稳的，不会那种来个急刹。